Apa saja warisan Paus Fransiskus selama 12 tahun memimpin tahta suci Vatikan? Paus Fransiskus, paus pertama yang berasal dari Amerika Selatan dan dari Ordo Jesuit. Selama kepemimpinannya, ia kerap dipandang sebagai sosok yang humanis, sederhana, dan progresif. Ia wafat pada usia 88 tahun 21 April 2025, sehari setelah perayaan Paskah di Casa Santa Marta, Vatikan. Gaya kepemimpinannya selalu diingat karena membawa warna baru dalam gereja Katolik era modern. Apa saja peninggalannya selama 12 tahun duduk di tahta suci Vatikan? Jorge Mario Bergoglio, atau yang kita kenal Paus Fransiskus, lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Ia masuk Ordo Serikat Yesus atau Yesuit pada 1958 dan ditahbis jadi imam pada 1969. Sempat menjadi dosen sampai rektor, Bergoglio kemudian menjadi uskup auxiliar Buenos Aires pada 1992 dan uskup agung Buenos Aires pada 1998. Pada 2001, ia dipilih menjadi kardinal dan pada 13 Maret 2013 terpilih sebagai paus setelah dilakukan konklav dan meninggalkan banyak warisan. Pertama, Paus Fransiskus terus membela kaum marginal dan menekankan gereja Katolik yang harus inklusif ke semua kalangan. Ia sempat ditanya soal orientasi seksual seorang pastor yang disinyalir gay pada 2013, dan begini jawabannya. Sebagai anak seorang imigran Italia yang pindah ke Argentina, ia sangat vokal terhadap kondisi imigran dan pengungsi. Ia mendorong pemimpin negara untuk membuka pintu dan melindungi imigran dan pengungsi. Pada 2016, ia sempat mengkritik rencana Donald Trump yang ingin membangun dinding di perbatasan AS-Meksiko. Katanya, pada Februari 2025, Paus Fransiskus mengirim surat kepada uskup-uskup di Amerika Serikat terkait deportasi massal yang terjadi di sana. Pesannya, deportasi merendahkan martabat dan membuat para deportan semakin rentan dan tak berdaya. Kedua, Paus Fransiskus juga punya warisan dalam bidang lingkungan. Laudato Si adalah ensiklik atau surat resmi yang dikeluarkan pada 2015 yang membahas krisis lingkungan. Ensiklik ini kerap dipuji karena berkontribusi membangun konsensus menjelang konferensi perubahan iklim PBB di Paris pada 2015, di mana 196 negara setuju untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Di dalam ensiklik ini, Paus menganjurkan orang-orang untuk melakukan pertobatan ekologis dengan menyadari bahwa semua orang ikut andil dalam krisis sosial dan lingkungan. Ia juga menyoroti bahwa orang miskin paling terdampak oleh perubahan iklim, sekaligus mengkritik negara-negara besar sebagai penyumbang utama polusi. Dalam pidatonya di PBB pada 2015, Paus mengatakan setiap kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup adalah kerusakan terhadap kemanusiaan. Ketiga, Paus Fransiskus mewariskan hubungan baik antar agama. Ia melakukan lawatan kenegaraan ke beberapa negara yang belum pernah dikunjungi seorang paus sebelumnya, seperti Myanmar, Makedonia Utara, dan Sudan Selatan. Ada pula negara mayoritas Islam, kayak Bahrain, Irak, dan Uni Emirat Arab. Dalam kedatangannya ke Uni Emirat Arab pada 2019, ia bersama Grand Imam Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb menandatangani Deklarasi Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama, atau dikenal dengan Dokumen Abu Dhabi, yang berisi pedoman hubungan antar umat beragama dan penolakan ekstremisme. Pesan untuk menjalin ikatan persahabatan antar agama juga ia sampaikan pada lawatannya ke Indonesia pada September 2024. Keempat, Paus Fransiskus terus mendorong perdamaian dunia, terutama di negara-negara yang berkonflik dalam pidato-pidatonya. Pesan terakhirnya di hari Paskah adalah gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Ia mendoakan komunitas Kristen di Lebanon dan Suriah dalam menghadapi masa transisi, berharap konflik yang terjadi di Ukraina bisa mencapai damai. Perjanjian damai antara Azerbaijan dan Armenia segera ditandatangani, serta mendoakan korban gempa di Sagaing, Myanmar. Kelima, jadi contoh kesederhanaan. Kalau ini mah bukan rahasia lagi.
mulai dari menolak tinggal di Apostolic Palace dan lebih memilih tinggal di Casa Santa Marta atau tempat tinggal tamu. Menolak menggunakan kendaraan mewah dan mengenakan pakaian yang lebih sederhana dibanding paus-paus pendahulunya. Kalau menurutmu, warisan Paus Fransiskus apa yang paling berkesan?